Asteris selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1191-1200. Situasi bencana di negara ini semakin buruk, dan seluruh dunia berguncang. Feng Yu juga manusia. Ketika dia melihat pemandangan yang menyedihkan itu, hatinya juga tidak nyaman. Tidak bisakah kita hidup damai antar negara? Apakah kamu harus mati? Negara beras segera merespons. Tetapi beberapa kerugian ekonomi tidak dapat dihindari. Setelah kejadian ini, para pemegang saham negara itu mulai panik menjual saham. Indeks Dow Jones, Nasdaq dan Standard & Poor's negara itu anjlok secara keseluruhan. Semua orang merasa ekonomi negara akan terpukul keras, atau lebih baik merealisasikan uang di pasar saham. Lagi pula, saham hanyalah saham, bukan uang, dan mereka lebih yakin saat memegang dolar. Dalam keadaan ini, tidak ada harga saham perusahaan manapun yang dapat naik melawan pasar. Semua saham jatuh. Semakin besar perusahaan, semakin buruk jatuhnya. Kali ini, apa yang disebut saham blue chip mulai memimpin. Karena dalam hal ini, banyak orang berpikir bahwa perusahaan besar akan lebih terpukul. Nyatanya, hal yang sama juga benar. Lagi pula, ada banyak perusahaan besar di World Trade Center. Kejadian ini telah menyebabkan sejumlah besar kehilangan data dan belenggu bisnis di banyak perusahaan. Di hari yang sama, indeks Nasdaq turun lebih dari 5%, dan keesokan harinya masih turun dengan cepat. Meskipun kapak politik negara telah merespons, ia telah menginvestasikan banyak uang ke pasar saham dan ingin menstabilkan pasar. Sangat disayangkan ketika semua orang ingin menjual saham. Dana yang diinvestasikan oleh kapak politik tidak akan membantu. Selama seminggu berturut-turut, pasar saham telah jatuh, dan indeks saham Nasdaq telah jatuh lebih dari 16%, yang lebih cepat dari wabah perusahaan seperti Enron dan WorldCom, dan lebih cepat dari ledakan gelembung.com. Indeks Dow Jones turun lebih dari 14%, dan indeks S&P turun lebih dari 11%. Tidak hanya itu, anjloknya pasar saham sekali lagi membuat pasar saham global jatuh. Dan London, Tokyo, Xinjiang, dan pasar saham lainnya semuanya jatuh, tetapi tidak sebesar New York. Bos, pasar saham jatuh. Bagaimana Anda tampak tidak bahagia? Meskipun kami menggunakan banyak leverage tidak terlalu tinggi, tapi kali ini kami pasti bisa membuat kami untung 2 kali lipat. Suken. Miller memandang ekspresi acuh tak acuh Soros, sangat ragu. Suken, apakah kamu pernah memikirkannya? Feng mungkin mengetahui ini sebelumnya. Soros bertanya pelan. Suken. Miller terkejut. Bos, apakah ini tidak mungkin? Jika Feng mengetahui hal ini sebelumnya, maka dia tidak hanya akan berinvestasi begitu banyak. Menurut penyelidikan kami, dia berinvestasi dalam indeks saham short selling. Kurang dari 10 miliar dolar. Dan itu melakukan banyak lindung nilai. Dan leverage tidak setinggi milik kita. Arti dari Suken. Miller sangat jelas. Jika dia mengetahuinya, maka dia harus menggunakan leverage tinggi, indeks saham short selling satu arah, dan kemudian mendapat untung besar. Dengan ukuran dana Feng Yu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan 2 atau 3 miliar dolar. Dalam hal ini, Feng Yu dapat memperoleh setidaknya puluhan miliar dolar atau bahkan ratusan miliar dolar. Soros menggelengkan kepalanya. Tidak. Jika saya tahu beritanya, mungkin saya tidak akan melakukannya. Apakah menurut Anda kapak politik tidak akan menyelidiki? Siapapun yang memiliki hubungan dengan masalah ini sangat merepotkan. Tentu saja. Saya hanya menebak. Mungkin itu kebetulan. Bos, kapak politik sangat ingin menstabilkan pasar saham. Lalu kapan kita cocok untuk membeli pengiriman kontrak? Sebelum akhir pekan. Itu akan dikirimkan. Bos, sebelum akhir pekan. Pasar saham sepertinya tidak akan naik. Seharusnya masih turun. Suken. Miller mengerutkan kening. Kami akan menarik dana dan berinvestasi dalam emas. Suken Miller tiba-tiba menyadari bahwa dalam periode perang apapun, emas adalah mata uang internasional terkuat. Dan bahkan selama periode ini, emas akan naik. Kali ini, sesuatu yang begitu besar terjadi. Meski bukan perang, tapi hampir sama. Emas naik. Sudah pasti. Jika negara asing melakukan perang luar negeri, maka peningkatan emas akan semakin besar. Apalagi mereka adalah orang-orang di negara itu. Saat ini, sejumlah besar pasar stok beras short selling tidak sesuai
dan juga akan merugikan kepentingan para kapitalis tersebut. Tidak nyaman untuk terus berurusan dengan mereka di masa depan. Jika ingin mendapat untung lebih, mereka harus terus-menerus menekan pasar saham, sehingga tidak hanya menjadi incaran masyarakat, tetapi juga jatuh ke mata kain. Titik 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 titik. He Zhaoji melihat data di komputer, dan matanya sedikit terkejut. Dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Bos datang ke Xiangjiang beberapa hari yang lalu dan memberitahunya bahwa dia akan membeli sisa dana, dan semua emas akan naik. Emas akan benar-benar mulai naik. Sebelumnya bos selalu mengatakan bahwa short selling pasar saham AS dan pasar beras benar-benar mengalami pukulan besar, dan terus turun. Meskipun bos selalu mengatakan bahwa menurutnya pasar saham AS akan jatuh, dia selalu merasa bahwa bos sepertinya tahu bahwa peristiwa besar ini akan terjadi. Dan manajer umum dari konsultasi badainya tampaknya tidak melakukan apa-apa selain menjalankan perintah, yang membuatnya sangat frustrasi. Dia dulunya adalah broker keuangan terkenal di Xiangjiang. Meskipun dia lebih terkenal sekarang, dia selalu merasa ketenaran ini dibawa oleh bosnya. Tapi untungnya bos sangat puas dengan eksekusinya. Dan dia mengikuti bosnya selama bertahun-tahun dan menghasilkan lebih banyak lagi. Secara umum, dia bergabung dengan konsultasi badai, tidak pernah menyesal. Kali ini, konsultasi angin dan hujan dapat menghasilkan keuntungan di pasar saham. Di pasar emas, itu bisa menghasilkan keuntungan. Visi bos benar-benar mengerikan. Terlepas dari bagaimana penampilan orang lain, He Zhaoji, termasuk seluruh konsultasi badai, percaya bahwa Feng Yu adalah pakar keuangan paling bullish di dunia. Titik 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 titik. Fu Rongqi sedang mendesah di rumah saat ini. Sebelum Feng Yu menyarankan agar dia dapat membeli emas baru-baru ini, dia juga merasa bahwa harga emas turun dalam volatilitas. Setelah studi, dia percaya bahwa tidak ada kemungkinan kenaikan atau penurunan besar dalam jangka pendek, dan arahnya tidak dapat dikendalikan. Alhasil, peristiwa besar ini segera terjadi, dan harga emas mulai naik dengan cepat. Meskipun dia juga segera mulai memasuki pasar untuk mengejar, tetapi dia juga kehilangan banyak keuntungan. Akhirnya, dia menjawab dengan cepat, dan dia masih mendapat untung kali ini. Seperti dia, perusahaan dana Fu Guangzheng, yang dikendalikan oleh Profesor Liang, pada awalnya tidak membeli emas, tetapi juga memasuki pasar kemudian. Analisis Profesor Liang dengan Fu Rongqi sama. Mungkin hal sebesar itu terjadi jika mereka tidak mempercayai Feng Yu. Bahkan Feng Yu tahu sebelumnya dan bahkan berpartisipasi dalam gagasan masalah ini. Sebelum mereka berpikir bahwa berkonsultasi dengan pasar beras short selling adalah pilihan yang salah, tampaknya itu sangat bijaksana. Untungnya, mereka semua menarik investasi di pasar saham AS dan berinvestasi di pasar saham Xiangjiang. Meski pasar saham Xiangjiang juga terkena dampak kali ini, dampaknya tidak terlalu besar dan masih bisa diterima. Di sebagian besar investor keuangan, ketika mereka kehilangan banyak uang dalam insiden ini, mereka tidak membayar banyak, dan mereka bisa mendapatkan kembali dengan berinvestasi emas yang sukses. Kekhawatiran Feng Yu telah menjadi kenyataan. Perusahaannya memiliki jumlah short selling terbesar di pasar saham AS. Setelah kejadian ini, pasar saham anjlok dan perusahaan Feng Yu juga menghasilkan banyak uang. Namun, Feng Yu adalah orang Tionghoa, bukan beras nasional. Dan pengaruh Feng Yu tidak kecil. Jadi kapak politik Xiaobu 10 hanya mengirim orang dari Departemen Pengatur Sekuritas untuk datang dan mengatakan bahwa itu untuk memahami situasinya. Tuan Feng, kami hanya rutinitas. Saya harap Anda bisa mengerti. Tony Thomas sedikit berutang. Feng Yu bersandar di sofa dan mengetuk kaki Erlang. Mengerti, tentu saja aku mengerti. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanyakan saja. Benar. Alat perekam itu masih ingin mengeluarkannya. Kantor Feng Yu tentunya juga memiliki peralatan untuk menyelidiki peralatan elektronik. Meski tidak mencapai level agen, perlengkapan umum masih bisa diuji. Pihak lain tertawa dan melepas arloji itu dan menyerahkannya kepada pengawal Feng Yu. Ketika dia masuk, dia sudah menerima pencarian yang sedikit memalukan. Tuan Feng, kami sangat penasaran. Mengapa Anda memiliki banyak sekali indeks saham Nasdaq kali ini? Apa maksudmu? Feng Yu bertanya dengan tidak puas. Tuan Feng, kehancuran pasar saham ini, termasuk Tuan Buffett telah menderita kerugian besar. Tetapi perusahaan Anda, tetapi menghasilkan. Feng Yu menyela kata-kata pihak lain. Apa maksudmu? Ketika orang lain kehilangan uang,
Aku harus kehilangan uang. Pialang keuangan apa yang dibutuhkan? Semua orang akan mengikuti pasar besar. Apakah kamu benar-benar bekerja di Departemen Sekuritas? Bukan palsu. Pembuluh darah biru di kepala Thomas keluar. Saya palsu. Ketika Anda masuk, pengawal Anda akan menyerahkan celana dalam saya. Dan saya memiliki begitu banyak panggilan telepon untuk diverifikasi. Saya tidak tahu apa identitas saya. Namun, dia juga tahu bahwa pertanyaan yang baru saja disebutkan sebenarnya tidak cocok. Buffett memang dihormati sebagai dewa saham. Namun Tuan Feng Yu ini juga dikenal sebagai ahli investasi keuangan oleh banyak orang. Ketika gejolak keuangan Asia dikatakan, ini dikatakan sebagai yang paling banyak diperoleh. Itu juga setelah waktu itu dia berada di antara daftar orang kaya, Forbes, dan naik ke posisi kedua. Jika itu adalah hal lain, ini menghasilkan uang. Mereka tidak akan meragukan apapun. Tapi kali ini, semuanya terlalu sensitif. Tuan Feng, saya tidak keberatan jika saya mengatakan sesuatu. Jika Anda hanya melubangi sedikit, tidak masalah. Tetapi Anda memiliki terlalu banyak celana pendek. Banyak. Saya telah melakukan banyak lindung nilai. Apakah Anda tidak mengetahuinya? Anda tidak tahu. Saya membeli saham Microsoft, Yahoo dan perusahaan lain pada tahun sebelumnya. Perusahaan investasi saya memiliki banyak uang. Anda maksudnya, uang. Saya harus menaruh bunga di bank. Anda benar-benar tidak mengerti keuangan. Apa arti inflasi? Apakah Anda mengerti? Smith ingin menjadi sombong. Saya bisa duduk di posisi ini hari ini. Saya tidak berani mengatakan bahwa dia adalah pakar keuangan top, tetapi tidak lebih buruk dari rata-rata pialang keuangan. Saya tidak tahu masalah sederhana seperti itu. Nah, pihak lain adalah Feng Yu. Mengetahui bahwa dia ingin menjawab pertanyaan itu, saya akan menanggungnya. Anda ingin bertanya kepada saya mengapa uang itu tidak diinvestasikan pada hal lain, bukan? Bagaimana cara saya berinvestasi? Perlu menjelaskannya kepada Anda. Saya bukan perusahaan terbuka. Tidak perlu membuat pengumuman. Apa itu arti kerahasiaan informasi investasi? Tidak tahu. Menunggu Thomas bertanya, Feng Yu mendengus lagi. Smith menjawab dengan wajah hitam. Saya tahu apa yang dikatakan Tuan Feng. Tapi kali ini, investasi Anda terlalu istimewa. Feng Yu menyalakan cerutu. Tidak memberi Smith rasa. Seteguk asap keluar. Berkata dengan mudah, Anda yakin tidak menyinggung kepemimpinan? Mereka sengaja bukan. Anda tidak akan menyelidiki seseorang dalam hal ini. Lebih dari saya diperoleh. Smith tercengang. Dan dia benar-benar tidak tahu. Jika ada, maka orang itu harus ditanya lebih banyak. Tuan Feng, apakah ada orang yang berpenghasilan lebih dari Anda? Thomas tampak curiga. Ya, orang ini juga sangat terkenal. Saya mengatakannya. Anda harus tahu. Jika bukan karena salah arah investasinya terakhir kali, mungkin dia akan menjadi orang terkaya di daftar Forbes. Siapa ini? Thomas bertanya dengan cemas. Dana Kuantum. Soros. Itu dia. Pernah menjadi manajer dana lindung nilai nomor 1 dunia. Memimpin Quantum Fund. Di pasar mata uang multinasional. Dan akhirnya ditanam di gejolak keuangan Asia. Dan terakhir kali yang tertawa adalah Feng Yu. Dengan cara ini, tidak mungkin keduanya bersatu. Jangan katakan itu hidup dan mati. Tapi bukan keluhan kecil. Bisakah kamu yakin? Apakah kamu tahu jika kamu menyelidiki? Kata Feng Yu sambil tersenyum. Nyatanya, Feng Yu juga terkejut saat mengetahui bahwa Soros juga telah melubangi Nasdaq dan menggunakan leverage untuk menghasilkan lebih dari dirinya sendiri. Soros ini benar-benar 100 serangga mati tanpa menjadi kaku. Saya tidak menyangka dana kuantum terakhir begitu menyedihkan. Saya kehilangan kurang dari 2 miliar dolar. Dan bahkan banyak broker keuangan yang baik pergi. Aku masih bisa berbalik. 2 miliar dolar. Bagi banyak orang, adalah jumlah uang yang sangat besar. Uang yang tidak dapat dihabiskan seumur hidup. Tapi untuk dana lindung nilai, ini bukan masalah besar. Dan bahkan 10 besar pun tidak diberi peringkat. Dibandingkan dengan ratusan miliar dolar di puncak Quantum Fund, itu tidak layak disebut. Namun, dengan Soros, dengan 1 miliar dolar, saham teknologi jaringan menghasilkan banyak uang. Dan ketika Feng Yu menjual saham Microsoft dan perusahaan lain, Soros baru saja menjual pada titik tertinggi. Kemudian Feng Yu mulai melubangi indeks Nasdaq, dan Soros bahkan mengikuti yang pendek. Ketika indeks Nasdaq berhenti jatuh, Soros dengan tegas melakukan aksi jual. Saat itu,
Konsultasi angin dan hujan juga kehilangan sebagian. Tetapi dana kuantum tidak kehilangan apapun. Bahkan, jika bukan karena kejadian ini, dikhawatirkan akan terprovokasi. Feng Yu juga harus beroperasi. Nah sekarang, dengan atasan Soro di depan, Feng Yu bisa menjelaskannya dengan jelas. Dan, kali ini, saya sangat sedih. Dan orang-orang menyumbangkan sejumlah uang kepada orang-orang miskin itu. Adapun mengapa Anda mengatakan bahwa saya pendek, ini adalah investasi keuangan yang normal. Saya rasa Anda dapat menyelidiki saya telah berada di Nasdaq sejak saat itu. Akhir tahun 1999 karena saya menemukan adanya gelembung jaringan. Dampak gelembung telah berkurang, tetapi banyak perusahaan membuat akun palsu. Hal ini menyebabkan pasar saham jatuh banyak. Selama pasar saham rebound, saya kehilangan sejumlah uang. Kali ini, indeks saham short selling saya memiliki batas waktu pengiriman 10. Dalam sebulan, ini terjadi sekarang. Apa masalahnya? Menghadapi pertanyaan Feng Yu, Thomas tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya Feng Yu tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Secara khusus, saat ini terjadi, Feng Yu masih berada di dalam negeri. Jika itu benar-benar terkait dengan Feng Yu, haruskah dia setidaknya kembali ke China? Nah, cepat selidiki Soros. Apa? Anda mengatakan otoritas pengawas sekuritas ingin menyelidiki saya? Soros tampak terkejut. Yah, aku sudah menelepon perusahaan. Dan aku punya janji di sore hari. Suken. Miller menjawab dengan tegas. Bos, bukankah kita menghasilkan uang kali ini? Menyebabkan ketidakbahagiaan di atas. Apa hubungannya? Kami adalah investasi bisnis normal. Dan kami tidak menggunakan cara apapun untuk menekan pasar saham. Karena ada kontrak short selling seperti produk keuangan, tentu saja perdagangan normal diperbolehkan. Soros berkata begitu di mulutnya. Dan ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Dia bukan pengelola dana lindung nilai pertama di dunia pada saat itu. Jika tidak, dia tidak akan begitu menguntungkan ketika dia mempersingkat indeks saham. Ketika dia menelepon, dia bisa meminjam banyak uang dan mendapatkan banyak investasi. Sekarang, dia ingin berinvestasi, tetapi terlalu sulit. Karena kekalahan terakhirnya di pasar keuangan Asia, panji ini telah jatuh. Ketika Anda terus menghasilkan uang, beberapa orang bergegas untuk berinvestasi pada Anda dan ingin Anda membantunya menghasilkan uang. Tetapi begitu Anda mengalami kerugian, orang-orang ini akan jauh lebih sedikit dan dia akan sangat ragu. Secara khusus, dalam kekacauan keuangan Asia, dia akhirnya membuat kesalahan serius, dan jumlah orang yang percaya padanya semakin berkurang. Dan dana kuantum saat ini bukan lagi dana kuantum tahun ini. Namun, dia percaya bahwa tidak akan lama lagi skala kuantum fund akan kembali ke skala hampir 1 miliar dolar AS, dan namanya Soros akan mulai lagi. Tapi kalau saat ini, diincar Departemen Kapak Politik, maka ada masalah. Pada sore hari, Tony Thomas membawa seseorang, tetapi rak Soros saat ini tidak sebesar Feng Yu. Tuan Soros, saya mewakili otoritas pengatur sekuritas. Mengenai investasi Anda baru-baru ini di pasar saham, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Oh, saya tidak bisa melihatnya. Saya memiliki kejanggalan dalam investasi saya. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Jangan katakan bahwa investasi Soros tidak melanggar hukum, atau bahkan merugikan orang lain. Bahkan jika dia memimpin dana kuantum untuk merugikan orang lain, apa yang bisa dia lakukan? Masih dalam aturan, dia dibenarkan. Kalau tidak boleh beroperasi, bagaimana hukumnya tidak diatur? Mengapa Anda menjual indeks saham Nasdaq? Tahukah Anda? Thomas mengisyaratkan. Soros terkejut. Apa maksudmu? Apa yang aku tahu? Saya tidak tahu apa-apa. Ya, dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Dengan air kencing Soros, jika dia mengetahui hal ini, dia pasti akan menyembunyikan sumber dananya sendiri dan menghasilkan lebih banyak keuntungan melalui serangkaian cara yang mempesona. Dalam hal ini, asetnya saat ini setidaknya harus lebih dari 1 miliar dolar. Bahkan 2 miliar pun mungkin. Karena wajah sebelumnya dia bisa mengumpulkan lebih banyak dana. Dia bisa mendapatkan puluhan miliar dolar sekaligus. Ketika Anda menyumbangkan 1 miliar yuan untuk waktu itu, beri diri Anda reputasi yang baik. Bukankah semuanya jauh lebih sederhana? Tapi kali ini, dia benar-benar mengikuti tren. Dia hanya berjudi sekali dan berjudi untuk menghasilkan uang dengan investasi Feng Yu. Untuk mengatakan siapa yang tahu sesuatu,
Apakah itu Feng Yu? Saya hanya berpikir melalui analisis bisnis bahwa indeks saham mungkin jatuh. Mengenai cara menganalisisnya secara khusus, ini adalah rahasia dagang kuantum fund kami dan tidak dapat memberi tahu Anda. Soros memberikan penjelasan untuk penjelasan yang telah lama disiapkan. Benarkah? Kalau tidak, menurutmu? Soros bertanya. Jika Thomas berani mengatakan bahwa dia ada hubungannya dengan itu, dia memberi tahu Thomas bahwa dia kotor. Dalam kasus tidak cukup bukti, hukum Amerika Serikat dibebaskan. Anda tidak dapat membuktikan bahwa saya bersalah. Maka saya tidak bersalah. Bahkan jika saya memiliki kecurigaan terbesar. Melihat tatapan Soros yang provokatif, Thomas tersenyum dan menyesap kopinya. Masih di Soros, dia merasa dihormati. Di Feng Yu, apalagi kopi. Bahkan air matang pun tidak. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Feng Yu bukan penduduk asli negara itu. Perusahaan tidak terdaftar di negara beras. Itu hanya diinvestasikan di pasar saham negara. Jika karena itu mereka mengambil tindakan paksa, lalu siapa yang akan datang ke negara itu untuk berinvestasi di masa depan? Tidak bisa menarik investasi asing. Perekonomian negara akan lebih sulit pulih. Setelah kejadian ini, pasar saham di negara itu menguap hingga triliunan dolar. Jumlah yang sangat besar. Presiden saat ini sudah kewalahan karena masalah ekonomi. Jika dia tidak menanganinya dengan baik dalam masalah ini dan menyebabkan kekacauan, maka dia juga akan sial. Meski negara kuat, harus juga dilihat siapa yang kuat. Belum lagi Ibu Pertiwi Feng Yu. Kekuatan China berkembang pesat saat ini. Feng Yu bukanlah orang yang baik. Jumlah uangnya sangat tinggi sehingga bisa memengaruhi politik. Jauh lebih mudah untuk berurusan dengan negara Soros. Tuan Soros, Anda tidak bekerja sama dengan ini. Saya tidak dapat menjelaskannya kepada Anda. Anda mengatakan bahwa jika Anda meledak, Anda akan menghasilkan banyak uang ketika Anda tidak beruntung kali ini. Dampaknya pada Anda dan kuantum fund tidak terlalu bagus. Oke, Thomas mengancam. Mata Soros menyipit dan dia diancam oleh Soros. Jika itu asli, orang-orang seperti Thomas tidak akan repot-repot memperhatikannya. Biarkan Zuken melihatnya. Sekarang, saat harimau jatuh ke tangan Pingyang, siapa yang berani mengancamnya? Namun, jika itu adalah dana kuantum sebulan yang lalu, itu akan mengkhawatirkan ancaman ini. Tapi sekarang ukuran kuantum fund telah meningkat lagi. Soros sekali lagi dapat menghancurkan pasar keuangan. Breaking out. Sangat bagus. Dengan cara ini, saya pikir orang yang ingin berinvestasi di kuantum fund kami akan memiliki lebih banyak. Untuk melakukan hedge fund kami membutuhkan dana besar untuk menghasilkan lebih banyak uang. Soros berkata dengan lemah. Saat Thomas melihatnya, Soros ini juga tidak asin. Tapi ini juga membuktikan bahwa Soros tidak takut dengan penyelidikannya yang mendetail. Apakah ini Soros? Tidak masalah. Jika tidak ada masalah, bagaimana dia bisa menjelaskannya ke atas? Katakanlah mereka beruntung. Atau apakah mereka sombong? Nyatanya, setiap terjadi sesuatu yang besar, ada beberapa orang yang beruntung, sehingga mereka menghasilkan banyak uang. Sama seperti perang teluk, ada perusahaan di masa depan minyak, berbeda dari arah investasi orang lain. Yang lain membeli, dia membeli, dan akhirnya menghasilkan banyak uang. Tuan Soros, maka saya harap investasi Anda di masa depan akan sedikit lebih berhati-hati. Jangan biarkan kami menemukan pelanggaran. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Thomas bangkit dan berkata, Soros duduk di sofa dan tidak bangun. Ketika saya melakukan investasi finansial, Anda belum lahir. Melihat Thomas pergi, Soros menghela nafas. Meski kali ini dia dengan keras mengembalikan Thomas, tapi itu juga mengubur bahaya yang tersembunyi. Ketika saya kehilangan uang, saya bermasalah. Ketika saya menghasilkan uang, saya tidak mengharapkan begitu banyak masalah. Beberapa hari kemudian, Feng Yu kembali ke ibu kota. Jika bukan karena kejadian itu, dia ingin kembali. Dia dan Lina diperintahkan untuk mati oleh keluarga, dan mereka harus bergegas membuat penjahat. Feng Yu tentu tidak keberatan dengan masalah ini. Dia juga menyukai anak-anak. Tentu saja, dia menyukai proses pembuatan penjahat. Kamu tidak harus sibuk dengan bisnis. Bisnis tidak penting. Memberi mereka gaji yang tinggi. Dan bahkan saham. Jika saya masih perlu mengkhawatirkan segalanya, maka uangnya tidak putih. Feng Yu berkata Lina. Berkata dengan mudah. Lina by Feng Yi melirik. Malas berkata malas. Tapi juga mencari banyak alasan.
Benar. Ketika aku berumur 11 tahun, biarkan aku pergi ke Xiangjiang untuk bermain. Kita juga bisa pergi ke Nanyang untuk bermain lingkaran. Lina sedikit ragu dan mengangguk. Kali ini, mereka juga menggunakan jet pribadi Feng Yu dan terbang ke Pengcheng. Pesawat pribadi tidak pandai pergi ke luar negeri. Jadi mereka hanya bisa terbang ke sini dan kemudian naik perahu ke Xiangjiang. Karena Lina datang, jadi Fu Guangzheng datang ke Feng Yu. Dan mereka semua membawa teman wanitanya. Jangan sampai mereka mengobrol. Lina bosan. Fu Guangzheng secara alami mengambil Liang Yin. Hubungan keduanya telah dikonfirmasi. Tetapi tanggal pernikahan dijadwalkan tahun depan. Pendamping wanita yang dibawa oleh Li Erxiao mengubah orang lain. Fu Guangwei memeriksa grup supermarket Taihua di daratan. Tetapi dia tidak berada di Xiangjiang untuk saat ini. Adapun orang lain, Feng Yu bukan teman. Dan Feng Yu tidak akan diberitahu. Feng Laodi, aku tidak mendengarkanmu kali ini. Aku sangat menyesalinya. Kalau tidak aku bisa menghasilkan banyak uang. Fu Guangzheng menghela nafas. Li Ersao dengan penasaran bertanya, kesempatan bagus apa untuk menghasilkan uang? Sepertinya hubungannya dengan Feng Yu masih belum sedekat Fu Guangzheng. Kesempatan bagus semacam ini untuk menghasilkan uang. Feng Yu bahkan tidak memberitahunya. Feng Laodi memiliki waktu singkat dalam indeks Nasdaq di negara itu. Saya tidak berani mengikutinya. Saya tahu itu terjadi. Pasar saham di negara itu turun tajam. Dan bahkan saham pasar keuangan utama di dunia jatuh. Anda mengatakan bahwa jika berjudi, leverage tinggi, melubangi, berapa banyak uang yang dihasilkan? Berjudi. Saya tidak berani berjudi. Siapa tahu? Saya hanya berpikir bahwa situasi ekonomi di negara ini tidak terlalu baik. Pasar saham harus jatuh. Jika Anda berani berjudi, paman Anda tidak akan merokok Anda. Kamu sudah tua. Kacang juga harus merokok kamu. Kata Feng Yu sambil tersenyum. Penjelasannya juga merupakan penjelasan. Alasan utamanya adalah Fu Guangzheng tidak percaya bahwa Feng Yu dapat mengetahui berita tentang kejadian ini sebelumnya. Li Erxiao memikirkannya. Seperti yang dikatakan Feng Yu. Feng Yu memberitahunya bahwa pilihannya diperkirakan sama dengan membayar Guangzheng. Dalam hal investasi keuangan, keluarga mereka lebih baik membayar rumah. Setelah pecahnya gelembung internet, pasar saham sangat menderita. Dan saham mereka tidak jatuh. Secara khusus, grup Winco-nya, yang mengandalkan pengemasan real estate teknologi, telah meminjam sejumlah besar uang dari saham konsep jaringan, dan harga saham melonjak. Meski sekarang harga sahamnya turun, tapi dia tidak merugi. Uang untuk pembiayaan sudah masuk, cukup baginya untuk mengembangkan pelabuhan teknologi ini. Kali ini, insiden tersebut terjadi di negara tersebut, menyebabkan pasar saham Xiangjiang jatuh lagi secara serius. Sebagian besar individu kaya telah menyusut ke berbagai tingkat. Sebagai orang terkaya di Xiangjiang, Li Chaoren, asetnya belum menguap. Anda dapat mendengarkan Feng Yu dan membayar lampu. Mereka tampaknya memiliki peluang bagus untuk menghasilkan uang. Feng Laodi, Guangzheng, apakah Anda memiliki investasi yang bagus? Baru-baru ini, harga saham Winke kami tidak turun. Anda mendapat uang, dan juga ambil satu untuk saya. Li Ziyan berkata dengan memutar matanya. Dia melihat bahwa Fu Zhengzheng dapat menonjol dari keluarga. Jadi mengapa dia tidak bisa? Fu Guang tidak beruntung bertemu dengan Feng Yu sebagai teman. Sekarang Feng Yu juga menjadi temannya. Di masa depan, dia juga bisa seperti Fu Guangzheng. Dia tidak perlu bergantung pada keluarga. Tetapi dia juga bisa dipisahkan dan menjadi miliarder papan atas. Bahkan suatu hari, saya dapat memberitahu orang-orang bahwa Anda adalah ayah dari Li Zemin. Saya harus mengatakan bahwa Li Ersao tidak yakin akan hal ini. Tetapi sangat mirip dengan Li Chaoren. Jika bukan karena dia tidak peduli, dia selalu suka bermain. Mungkin siapa yang akan menjadi pewaris Li Chaoren. Tapi siapa yang tahu bahwa permainan Li Zemin tidak disengaja. Dengan cara ini, dia mengatur sikapnya dan tidak bersaing dengan kakak laki-lakinya untuk mendapatkan warisan harta keluarga. Kemudian dia akan membaca kebaikannya. Dan dia akan mengalami kesulitan di masa depan. Perasaan antara saudara mereka masih sangat baik. Sejak kecil, Li Dasao sangat rendah hati membiarkan Li Ersao. Omong-omong, mereka agak mirip dengan pewaris tahta kuno. Begitu saudara laki-laki tidak cemburu, keluarga tidak hanya akan gelisah, tetapi mereka juga akan memberi kesempatan kepada orang luar. Sekarang Li Daxiao adalah pewarisnya.
maka kekuatan perusahaan keluarga Li akan terus berada di tangan Li. Pemegang saham utama beberapa perusahaan adalah Li, tetapi mereka bukan pemegang saham pengendali. Mereka hanya mengandalkan pamor ayahnya dan duduk di posisi ketua. Li Ersao menunjukkan sikap ingin menjadi raja yang menganggur, sehingga ayahnya agak tidak bahagia di permukaan. Padahal, banyak masalah di hati, yaitu bagaimana membagi harta keluarga di masa depan. Dengan poin yang sedikit, Li Ersao tidak peduli sama sekali. Bahkan jika kurang, tidak kurang dari 1 miliar dolar. Kekayaan bersih Li Chaoren, meski sekarang menyusut, masih ada miliaran dolar. Selain itu, perkembangan karir Li Ersao sendiri juga bagus. Tidak perlu menempuh jalan lama ayahnya. Ini lebih sesuai dengan karakternya, karakter playboy. Dia tidak akan seperti kakak laki-laki. Dia akan menikahi istrinya dan memiliki anak lebih awal, dan hidup akan menjadi kurang menyenangkan. Feng Yu dan Fu Guangzheng tidak semuanya memiliki saham di Win Group, ditambah dengan hubungan grup supermarket Taihua. Mereka tidak dapat mengatakan bahwa kepentingan sepenuhnya terikat bersama, tetapi seberapa banyak masih terkait. Dia percaya bahwa dengan Feng Yu, mereka juga dapat berbagi sebagian. Feng Yu ingin tersenyum dan berkata kepada Li Zezhen, "Oh, jika kamu punya uang cadangan, belilah emas. Harga emas kali ini pasti akan terus naik. Karena dana pasar saham sudah ditarik, jadi mereka akan berinvestasi di emas. Lalu kenapa tidak minyak atau yang lainnya?" Li Zezhen dengan rendah hati bertanya. Untuk masa depan dan sejenisnya, dia tidak tahu banyak. Seberapa kuat negara beras? Ketika orang begitu tergoda, bagaimana mungkin mereka tidak ingin membalas? Terlebih lagi, 10 kapak politik Xiaobu sedang dalam krisis saat ini. Ekonomi menurun drastis, dan tingkat dukungan menurun. Dia sangat perlu menggunakan acara besar untuk menarik sekelompok pendukung dan mentransfer kontradiksi domestik ke luar negeri. Mata besar Li Ziyan, Feng Laodi, apa maksudmu? Kongres Mi meluncurkan perang. Tentu, itu akan seperti teluk. Mereka akan menyatukan beberapa orang dan berperang melawan terorisme dan mengobarkan perang melawan Afghanistan. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa harga emas di dunia sedang naik, jadi harga emas pasti akan naik. Yu berkata dengan percaya diri. Ucapan Feng Yu, Fu Guangzheng dan Li Zezhen tidak berani percaya sama sekali. Anda telah mengatakan bahwa negara sekarang berada dalam ekonomi yang buruk dan kekurangan uang. Itu juga melancarkan perang mau. Tidak ada uang untuk perang. Dan pengeluaran militer jelas bukan jumlah yang kecil. Saat ini, negara memiliki banyak utang luar negeri. Bukankah bunganya hanya sedikit? Dan berani membakar uang untuk berperang. Dalam keadaan normal, haruskah itu menjadi sarana sanksi ekonomi? Atau serangkaian pukulan kecil? Sangat mungkin untuk mengirim sekelompok orang untuk menangkap lentera. Namun, harga emas terus naik. Dan ada juga kemungkinan besar pasar saham akan memiliki arah investasi. Emas dan minyak mentah harus menjadi arah investasi yang paling penting. Ketiga pria itu mengubah topik pembicaraan. Dan di bawah bimbingan Li Zezhen, mereka dengan cepat berbicara tentang wanita dari bisnis. Implikasinya adalah Kirilenko dan Feng Yu telah menikah. Hidup jauh lebih tidak menyenangkan. Dan membujuk Fu Guangzheng. Jangan khawatir tentang menikah. Fu Guangzheng mengangkat alis. Li Ersao. Ini tidak sebaik aku. Sekarang Liang Yin. Kataku timur. Dia tidak berani pergi ke barat. Aku berkata untuk mandi. Dia harus segera memberiku air. Feng Yu memandang Fu Guangzheng dengan arogan. Membual tentang tidak membayar pajak. Bukan. Jangan katakan bahwa Profesor Liang Yin memiliki hubungan dengan Profesor Liang. Dia berkata bahwa tidak ada yang namanya Liang Yin. Dan itu bukan tipe yang pintar. Kamu tidak percaya. Feng Laodi. Hari ini saudara laki-laki akan mengirimimu hadiah kecil. Ketika kamu kembali di malam hari, kamu bisa melihat sikap adik laki-lakimu. Fu Guangzheng berkata dengan alis. Li Erxiao. Dengan seorang istri, tidak menundamu. Bermainlah di luar. Tahan saja. Jangan membuat hidup. Maka kamu bisa. Di malam hari, kembali ke apartemen Feng Yu di Xiangjiang. Setelah memasuki pintu, Feng Yu menemukan bahwa Lina segera menyiapkan sandal untuknya. Saat Feng Yu duduk di sofa, Lina mengambil inisiatif untuk meletakkan Feng Yu di bahunya di belakang Feng Yu. Feng Yu tiba-tiba teringat apa yang dia katakan di siang hari. Apa yang didengar Lina. Feng Yu mengambil Lina dan duduk di pangkuannya. Nana, betapa anehnya kamu hari ini. Apakah ini tidak baik?
Lina bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak bagus. Ini bukan Nana favoritku. Katakanlah. Bukankah Liang Yin sedang berbicara denganmu? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Yah, dia memberitahuku bahwa Xiang Jiang bahkan ada di banyak negara dan wilayah. Sebelum menikah, wanita harus belajar bagaimana mengurus keluarganya dan mengurus suaminya. Apakah itu tidak cukup baik sebelum saya melakukannya? Lina canggung. Diminta. Hahaha. Kamu ditipu olehnya. Memang. Seperti negara kepulauan. Korea Selatan. Negara dengan pria dan wanita yang sangat tidak setara. Status pria lebih tinggi. Xiang Jiang dan Lisboa memiliki pernyataan seperti itu sebelumnya. Tapi itu lebih dari selusin. 20 tahun yang lalu. Dan mereka adalah mereka. Kita adalah kita. Favoritku. Atau kamu yang sekarang. Tidak perlu mengubah apapun. Seperti yang dia katakan. Tangan Feng Yu tidak biasa. Setelah Li Zemin kembali ke rumah, dia mengatakan apa yang dikatakan Feng Yu hari ini. Dan memberitahu kacang tua dan kakak perempuan. Saya ingin menanyakan pendapat mereka. Li Chaoren terdiam beberapa saat. Zeju, bagaimana menurutmu saat kamu berhati-hati? Li Zeju berpikir sejenak. Kacang tua. Menurutku kata Feng Yu. Ada kebenaran tertentu. Tetapi kata-kata Ze juga masuk akal. Negara pasti akan melawan. Tetapi perang tidak mungkin. Li Chaoren menghela nafas. Saya ingin memberitahu Anda lebih banyak tentang berita itu. Anda belum mengetahuinya. Selama ini, Inggris juga bertindak. Li Zezeng dan Daxi saling memandang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kacang tua, apa aksinya di Inggris? Pengalihan beberapa kapal perang Inggris dan transfer dana telah membuktikan bahwa Inggris berniat untuk bergabung dengan Amerika Serikat untuk melancarkan perang. Jangan lupa bahwa Inggris adalah sekutu penting Amerika Serikat di Eropa. Inggris Raya dimulai. Negara pasti akan melakukannya. Karena itu bergantung pada Inggris saja. Kekuatan militernya terlalu jauh. Li Zeju juga tiba-tiba berpikir. Kacang tua. Saya ingat beberapa pendukung keluarga Kain 10. Sepertinya Taipan senjata. Jika demikian, maka perang paling sesuai dengan kepentingan Taipan senjata itu. Dan seperti yang dikatakan Feng Yu. Dimungkinkan untuk mentransfer kontradiksi domestik ke luar negeri dan menggunakan kompleks anti-terorisme nasional untuk meningkatkan tingkat dukungannya. Li Chaoren mengangguk puas. Politik dan ekonomi saling terkait erat. Itulah sebabnya banyak sekolah memiliki kursus ekonomi politik. Ingat, meskipun perang tidak memenuhi kepentingan kebanyakan orang beras, itu yang paling konsisten. Mereka yang adalah pendukung keluarga Kain, mereka akan memaksa Presiden Kain kecil untuk melancarkan perang. Kacang tua. Lalu apakah kita terlibat? Tunggu. Kapan perang benar-benar dimulai? Kapan kita membeli emas lagi? Sekarang. Lebih baik berinvestasi di daratan dengan jujur. Jika Anda bisa mengendalikan pasar sebesar itu di daratan, maka aset kita akan menjadi 2 atau 3 kali lipat. Tidak masalah. Ada. Kami terus meningkatkan suara kami di pelabuhan dunia, yang merupakan ibu kota terbesar keluarga kami di dunia. Fu Guangzheng juga bekerja sama dengan Prof. Liang untuk berdiskusi dengan Dubo Furong apakah dia ingin berinvestasi besar-besaran di emas. Saat ini, situasi keuangan internasional sangat tidak jelas. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin kehilangan banyak uang. Semua orang sekarang berteriak, bagaimana jika orang-orang itu tidak berinvestasi emas dengan uang? Atau bagaimana dengan orang yang awalnya berinvestasi di emas? Kemudian harga emas akan terus turun. Dan mereka akan kehilangan banyak uang. Saya pikir harga emas tidak akan jatuh. Feng Yu benar. Harga emas di dunia sedang naik. Pasar keuangan ini tidak bagus. Situasi ekonomi tidak pasti. Dan ini juga semacam masa sulit. Sebagai mata uang internasional, emas pasti akan dimiliki banyak orang. Berinvestasilah dalam emas untuk mempertahankan nilainya. Ketika semakin banyak orang berinvestasi, harga emas akan terus meningkat. Profesor Liang memikirkannya. Fu Rongqi mengerutkan kening. Dan mengangguk dengan paksa. Saya kira begitu. Jika harga emas tidak naik, itu tidak akan jatuh. Kami memiliki banyak peluang untuk menghasilkan banyak. Tetapi hanya sedikit yang akan kalah. Beberapa. Investasinya tidak 100% pasti. Ketika pihak yang menang jelas lebih besar daripada pihak yang kalah, Anda dapat berinvestasi. Li Jia tidak berinvestasi. Tetapi Li Zezhen segera berinvestasi sedikit. Tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Fu Rongqi dan Fu Guangzheng telah banyak berinvestasi di beberapa di antaranya.
Mereka juga tahu bahwa tidak ada investasi emas. Ketika Feng Yu membawa Lina ke Asia Tenggara dan memainkan Lina kembali ke Beijing, berita itu menyiarkan pesan. Negara itu memutuskan untuk bergabung dengan Inggris dan mengirim pasukan ke Afghanistan untuk melawan teroris yang dipimpin oleh Lentera. Segera, Feng Yu menerima telepon dari Fu Guangzheng. Dengan nadanya sulit untuk menyembunyikan kegembiraannya. Feng Laodi, analisismu benar-benar terlalu dewa. Dan itu benar-benar kacau. Feng Yu sedikit berkata, itu adalah hasil analisis seluruh tim. Tetapi saya tidak menganalisisnya sendiri. Sejak perang dimulai, harga emas terus meningkat. Dan tidak dapat dihentikan. Setelah 2 hari, Feng Yu sedang duduk di kantor gedung angin dan hujan untuk mencoba peta baru yang legendaris. Dan menerima panggilan telepon yang tidak terduga. Direktur, apakah Anda mencari saya? Ketika dia menikah beberapa waktu lalu, Direktur Fang meneleponnya atas nama pergelangan tangan Zutai. Hari ini pasti sesuatu. Jenderal Feng, apakah kamu di ibu kota? Ya, baris itu. Tentang suatu tempat di sore hari. Mari kita bicara. Sore hari, di ruang pribadi sebuah kedai teh, Feng Yu melihat direktur yang sudah lama tidak bertemu. Tanpa disadari, Tuan Fang juga memiliki banyak uban di kepalanya. Feng total. Duduk. Direktur Fang secara pribadi menuangkan secangkir teh ke Feng Yu. Direktur, Anda memiliki sesuatu untuk dibuka. Saya dapat membantu Anda. Feng Yu menepuk dadanya untuk menjamin. Pihak lama tidak membantunya sedikit pun. Dan diperkirakan itu adalah masalah negara. Dalam 2 tahun terakhir, pasar saham di negara itu banyak jatuh. Beberapa dana asuransi di negara kita juga berinvestasi di sana. Dan hasilnya banyak kerugian. Direktur Fang berseru. Gelombang-gelombang Feng Yu memotret kepalanya. Bagaimana melupakan? Asuransi pensiun nasional atau semacamnya. Juga berinvestasi di luar negeri. Dengan begitu, negara tidak boleh rugi. Direktur, apa maksudmu? Tanya Feng Yu tergoda. Feng, negara pernah berpikir untuk menginvestasikan perusahaan yang memungkinkan Anda mengambil alih modal negara untuk sementara waktu. Tetapi ada banyak keberatan. Yang utama adalah usia Anda. Feng Yu menyela kata-kata direktur. Direktur Fang. Sebenarnya, saya tidak tertarik dengan politik. Menjadi pengusaha yang bahagia adalah pengejaran saya. Saya tidak merekomendasikan Profesor Liang. Bagaimana mungkin Anda tidak berhasil? Feng Yu sendiri tidak mau berbaur. Beberapa orang tidak ingin dia mengendalikan uang. Seolah-olah Feng Yu lebih langka. Berapa gaji yang bisa diberikan kepada perusahaan investasi dengan ukuran nasional? Ratusan ribu setahun. Diperkirakan beberapa orang mengatakan bahwa dia mengambil lebih banyak. Eksekutif puncak perusahaan Feng Yu memiliki gaji tahunan minimal 300 ribu. Misalnya, seperti Masaru Kaitama dan Zhong Qingxian. Tidak hanya ada penghargaan ekuitas, tetapi juga gaji tahunan jutaan dolar. Sulit untuk menyenangkan. Konyol tanda kali pergi. Hanya saja kualifikasi Profesor Liang sudah cukup. Mengapa dia tidak berhasil karena Profesor Liang adalah orang Xiangjiang? Profesor Liang, kami mengundang. Tetapi Profesor Liang meminta terlalu banyak kekuatan. Ini bukan cara untuk menjanjikan. Uang ini bukan jumlah yang kecil. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kerugiannya bisa sangat besar. Jika itu uangnya, tidak. Itu akan mengguncang akar negara. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Mengira orang lain akan bekerja keras, tetapi tidak mau memberi uang, dan tidak mau memberi kekuasaan. Itu tidak berubah menjadi panduan orang awam, tetapi juga membuat kentut. Profesi memiliki spesialisasi. Anda ahli dalam politik nasional, tetapi Profesor Liang ahli dalam ekonomi keuangan. Selain itu, Profesor Liang juga telah memanipulasi sejumlah besar dana dan memiliki pengalaman manajemen yang relevan. Anda membiarkan mereka yang memiliki sedikit pengalaman untuk memerintah dan memiliki pengalaman. Ini tidak makan. Direktur, saya mengatakan sesuatu. Mungkin Anda tidak suka mendengarkan. Saya takut serigala. Saya takut harimau. Dan saya curiga. Bagaimana bisa berhasil? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Dan dia tidak akan mengganggu pekerjaan atasannya. Sebaliknya, para bos itu selalu memiliki beberapa pertanyaan untuk berinisiatif mengkonsultasikan pendapatnya. Sekalipun hak-hak personalia perusahaan berada di tangan para bos, dengan sistem perputaran keuangan, sebagian besar masalah dapat dieliminasi. Dan audit tahunan juga bisa membuat orang-orang itu takut melakukan sesuatu yang rumit.
Nyatanya, kondisi Feng Yu sangat bagus, dan bos itu tidak perlu main-main. Jika ada kesulitan, berinisiatif untuk mengatakan bahwa Feng Yu pasti akan membantu. Tetapi jika Anda benar-benar membawa Feng Yu untuk melakukan sesuatu, jangan salahkan Feng Yu karena membiarkannya bertahan di industri. Direktur Fang juga tahu bahwa orang-orang itu berlebihan. Tetapi hal-hal ini bukanlah yang dapat dia putuskan. Bahkan para pemimpin tidak bisa sendirian. Mereka percaya bahwa Feng Yu tidak berarti orang lain percaya pada Feng Yu. Saya juga tahu apa yang Anda katakan. Tapi memang begitu. Kemudi perusahaan-perusahaan itu juga merupakan pilihan yang baik. Sayangnya, ekonomi keuangan negara kita berkembang relatif terlambat. Mereka unggul di dalam negeri. Tetapi mereka internasional. Itu lebih biasa-biasa saja. Direktur, apa maksudmu? Saya mendengar tentang konsultasi badai Anda dan juga menjual beritanya. Feng Yu tersenyum. Tentu saja. Perusahaan konsultan itu sendiri memiliki bisnis penjualan berita. Tetapi kami biasanya tidak menjual berita. Karena itu layak dijual. Harganya terlalu tinggi. Dan hanya sedikit orang yang membelinya. Feng selalu. Orang lain tidak mampu membelinya. Tetapi negara masih mampu membelinya. Kamu bilang. Pesan. Berapa? Direktur Fang berkata dengan bangga. Feng Yu mengangkat satu jari. 1 juta. Banyak. Tapi saya yakin pesan Anda bisa menghasilkan lebih banyak untuk kami. Oke. Saya janji. Feng Yu menggelengkan kepalanya. 1 juta. 1 juta pesan. Aku masih tidak mau menjual. 10 juta. Angka ini agak tinggi. Pantas saja Anda mengatakan hanya sedikit orang yang mampu membelinya. Bisakah Anda mendiskusikannya? Menunggu negara menghasilkan uang. Dan kemudian membayar. Direktur Fang sedikit berteriak. Perusahaan konsultan ini sangat menguntungkan. Ini 1 miliar dolar. Anda tidak harus terlalu mahal. Saya pasti bisa mendapatkan lebih dari 2 miliar dolar dalam berita ini. Asalkan Anda memiliki lebih dari 1 miliar dolar. 100 juta dolar. Feng. Aku tidak salah. Direktur Fang berkata, berdiri. Jika saya berani menyebut harga ini, itu berarti pesan saya sepadan dengan harganya. Anda keluar untuk bertanya dan bertanya. Saya berbisnis dengan Feng Yu. Siapa bilang Feng Yu berbohong kepada mereka? Tentu saja. Saya tahu itu negara tidak akan seperti ini. Lebih banyak uang. Jadi berita ini saya berikan ke negara. Hasilkan uang dan bayar lagi. Apa yang harus saya lakukan ketika saya kembali? Apakah saya masih bisa meminta uang dari negara? Di masa lalu, tempat ini memiliki sedikit hutang pada uang pribadi. Bahkan tingkat atas, Feng Yu tidak mempercayainya. Daripada punya uang lebih sedikit, lebih baik jual yang bagus. Tinggalkan perasaan orang. Tinggalkan kesan baik di atas. Hargai pergelangan tangan Zhu Tai Feng Yu. Tapi dia akan pensiun. Pengiriman putih. Bagaimana? Putih masih belum dikirim. Kalau begitu lupakan saja. Feng Yu menyipitkan mata ke arah sutradara. Ya, kenapa tidak? Kata Fang cepat. Di pasar berjangka, pembelian emas meningkat. Emas naik. Atau beli berjangka. Futures. Bukankah mudah kehilangan uang? Tanya Fang. Mengerutkan kening. Kerugiannya jauh lebih banyak. Dan Anda menghasilkan lebih banyak. Jadi katakanlah, sebagian besar uang saya sekarang diinvestasikan dalam emas berjangka. Hal yang sama berlaku untuk rumah pembayaran Xiangjiang. Setelah beberapa saat, Li harus berinvestasi. Kirilenko Rusia, likuiditasnya, juga telah diinvestasikan di pasar berjangka emas. Beli atau tidak, ikuti Anda. Berita ini untuk Anda. Saya terlalu malas untuk menjelaskannya. Alasan utamanya adalah direktur tidak tahu banyak tentang keuangan, dan masa depan kurang tahu. Feng Yu menjelaskan bahwa itu akan sangat merepotkan. Anda lihat Kirilenko. Feng Yu hanya. Panggilan telepon. Kilian tidak bertanya mengapa. Segera memobilisasi dana untuk membeli kontrak emas besar. Itulah sebabnya Kirilenko melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Surat Feng Yu. Hasilkan banyak uang. Ketika Direktur Fang pergi, Feng Yu melihat ekspresinya dan tahu bahwa masalah ini perlu didiskusikan. Namun, Feng Yu tidak dapat mengendalikannya. Dan kesempatan menghasilkan uang memberitahu Anda. Anda tidak mendengarkan. Siapa itu? Jangan katakan apa-apa lagi. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda sudah bisa melakukannya. Feng Yu berkata kepada Direktur Fang bahwa uang itu dapat diinvestasikan dalam konsultasi angin dan hujan.
Tingkat pengembalian konsultasi angin dan hujan tahunan selalu positif dan tidak pernah hilang. Namun, proporsi komisi untuk konsultasi angin dan hujan adalah yang tertinggi di industri ini, yang membuat sebagian orang di China tidak puas. Mereka selalu merasa bahwa uang tidak dapat membuat Feng Yu menghasilkan uang. Mereka dapat menghasilkan uang sendiri. Tapi ada begitu banyak broker keuangan di dunia. Berapa banyak yang terkenal? Ketika pasar awal bagus, berinvestasi di saham teknologi jaringan pasti akan menghasilkan uang. Atau berinvestasi di beberapa saham unggulan dan hasilkan uang. Namun sejak gelembung.com pecah, investasi negara mulai menurun. Belum lagi keuntungan yang dulu hilang, sekarang sudah mulai merugi. Dan ini belum termasuk inflasi. Karena mereka tidak percaya dan selalu memikirkan diri mereka sendiri, Feng Yu tidak perlu berhenti. Terkadang, setelah rasa sakit, itu akan berubah. Berapa banyak orang yang ingin memberikan uang kepada investasi konsultasi angin dan hujan, Feng Yu belum menerimanya. Setelah menghabiskan beberapa hari di rumah, CEO Aihua Electronics Su Lihua menelepon Feng Yu untuk melaporkan peristiwa yang menggembirakan. Feng Yu segera terbang ke Ningbo. Tetapi tidak menyangka teknologi ini akan menerobos. Sehingga pada layar LCD kecil, Anda dapat terus memimpin. Dan dapat membuat ponsel angin dan hujan. Sekali lagi mengejutkan dunia. Jiang Wanmeng, Su Lihua, Zhong Qingxian dan perwakilan Insinyur Philips duduk di sofa dan melihat Feng Yu masuk dan semua berdiri. Su tua, kamu mengatakan bahwa teknologi layar LCD ponsel telah menembus. Feng Yu bertanya dengan cemas. Ya, Feng Zhong. Kami telah berhasil menghasilkan layar warna asli 65536 256x256 warna. Warnanya jauh lebih kuat dari warna 256 dan lebih jernih, dan tidak akan terlalu banyak terkena sinar matahari. Sebelum layar 256 warna, meski juga layar warna, bisa menampilkan berbagai warna, tapi warna itu jauh dari persyaratan Feng Yu. Ponsel layar berwarna saat ini adalah filter warna yang menampilkan warna merah, hijau, dan biru. Dan ponsel layar 256 warna terlihat mencolok dan warnanya tidak terlihat nyata. Di bawah sinar matahari, itu akan sangat kabur. Jadi, Anda akan menemukan bahwa orang yang mengambil ponselnya di jalan pada siang hari selalu ada di layar. Jika tidak, mereka tidak akan melihatnya. Ini jauh lebih baik sekarang. Warnanya lebih banyak. Terlihat banyak. Jadi kata Su Lihua, ini adalah layar warna yang sebenarnya. Ponsel layar warna berevolusi untuk fungsi kamera. Jika tidak, cukup menjawab panggilan, mengirim dan menerima pesan teks, dan memainkan game sederhana. Layar hitam putih sudah cukup. Atau layar monokrom dengan lampu latar LED adalah puncaknya. Tidak perlu melanjutkan penelitian dan pengembangan. Karena ponsel memiliki fungsi kamera, persyaratan ponsel untuk layar berwarna akan meningkat pesat. Foto yang diambil tidak selalu bisa kabur. Lalu apakah Anda ingin kamera ini berfungsi sebagai mainan? Feng Yu mengambil prototipe dan melihat gambar di dalamnya. Aku tidak benar-benar ingin mengatakannya. Cukup jelas. Berdiri di bawah sinar matahari dari jendela. Layarnya masih sedikit buram. Tetapi tidak akan tertutup seluruhnya. Bagus sekali. Semua orang benar-benar tidak mengecewakan saya. Anda membiarkan teknologi layar warna ponsel mencapai level ini dengan sangat cepat. Kata Feng Yu dengan puas. Total Feng. Uang bisa dibelanjakan lebih sedikit. Jiang Wanmeng menambahkan sambil tersenyum. Jika Anda membelanjakan uang, Anda bisa langsung mendapatkannya. Teknologi ini dilisensikan kedua kamera digital domestik. Dan ini membantu mereka meningkatkan daya saing internasional mereka. Adapun kami. Setelah kami menerapkannya di ponsel, telepon seluler kami sekali lagi akan memimpin. Sehingga Novoa dan Motorola hanya akan melihat punggung kita. Kalau layar LCD besar, maka warnanya sudah ratusan ribu juta. Dan TV LCD itu, tapi sangat jernih. Tapi melakukan layar kecil ini terlalu sulit. Tidak ada yang pernah belajar ke arah kecil sebelumnya. Dan semua orang akan melakukannya. Tidak hanya dapat digunakan sebagai perangkat TV, monitor komputer, tetapi juga layar tampilan besar seperti stadion atau panggung. Aplikasi ponsel. Tidak ada yang memikirkannya sebelumnya. Lagi pula, tidak ada yang mengira ponsel masih bisa mengambil gambar. Namun prototipe ponsel ini, Feng Yu masih sangat tidak puas, yaitu layarnya terlalu kecil. Layar ponsel ini tidak bisa lebih besar. Feng Yu bertanya di telepon. Feng, tentu saja.
dapat terus bertambah besar. Tetapi biayanya akan meningkat banyak. Kata Su Lihua. Biayanya naik. Harganya tidak naik. Anda pikir, apa niat awal ponsel layar warna kami? Apakah untuk mempromosikan ponsel kamera? Saya minta Anda ambil foto. Apakah Anda ingin melihatnya langsung di layar ponsel? Layarmu sangat kecil. Bisakah kamu melihatnya? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Benar-benar kami salah paham. Dalam hal ini, kami dapat meluncurkan ponsel layar warna 1,5 inci ini terlebih dahulu. Lalu meluncurkan ponsel layar warna 2 inci dalam waktu 3 bulan. Melalui perubahan ukuran layar. Dari ponsel, dapat meningkatkan variasi produk kami. Su Lihua memuji. Tentu saja. Dan layarnya lebih besar. Itu juga dapat meningkatkan daya saing kamera digital. Dalam hal piksel kamera dan zoom optik, kamera negara kita tidak bisa menjadi yang terdepan. Tetapi jika Anda melakukan yang terbesar di layar kamera digital, kamera itu akan sama. Sangat menarik. Saat pertama kali membeli teknologi kamera digital Kodak, harganya mahal. Dikuasakan kepada 2 perusahaan kamera di negara tersebut. Dikatakan membayar sebagian dari pembayaran pertama. Diikuti 3 tahun. Termasuk bunga. Sangat disayangkan bahwa meskipun Feng Yu telah memberikan harga preferensial, kedua perusahaan tersebut belum mampu membayar pinjaman tersebut. Apa itu sekarang? Gunakan saham untuk mengimbanginya. Sehingga Taihua Holding Group memenangkan 30% saham dari kedua perusahaan kamera tersebut. Meski hanya berpartisipasi dalam saham dan tidak ikut campur dalam manajemen, mereka mendapat hak agen penjualan dari 2 perusahaan kamera di luar negeri. Selain itu, kedua belah pihak juga telah melakukan kerja sama dalam bidang teknologi. Di BUMN lama, masih banyak talenta. Hanya saja mereka tidak punya uang untuk penelitian dan pengembangan sebelumnya. Dan sekarang jauh lebih baik. Dikatakan bahwa tim penelitian dan pengembangan layar warna kecil ini memiliki staf teknis dari kedua perusahaan tersebut. Ada juga penelitian dan pengembangan ponsel kamera, tetapi juga orang-orangnya. Namun, teknologi yang dikembangkan dimiliki oleh Taihua Holding Group. Oleh karena itu, mereka akan memprioritaskan otorisasi pencapaian teknis yang berbiaya rendah. Ini juga dianggap sebagai bantuan Feng Yu untuk perusahaan domestik. Meskipun Feng Yu menderita sedikit kerugian, tidak masalah. Itu tidak membuat orang asing memanfaatkannya. Dulu, kamera digital merek dalam negeri tapi penuh di luar negeri. Sebagian besar produksi dalam negeri sudah habis. Namun, dunia ini tidak akan seperti ini lagi. Di masa depan, orang China masih akan menggunakan kamera digital China. Bahkan orang asing itu bisa menggunakan kamera digital China. Semua orang berdiskusi sebentar. Su Lihua tiba-tiba mengajukan ide. Feng total. Menurut saya ponsel kamera ini tidak terlalu bagus untuk membuat flip, slide atau straight lebih nyaman. Su tua. Bukan. Kamu membuatnya lurus. Layar ponsel masih menempati banyak tempat. Seberapa kamu membuatnya lurus? Layar ponsel masih menempati banyak tempat. Seberapa besar ukuran ponsel? Masih bisakah kamu mendapatkan layar besar? Jiang Wanmen membalas. Itu slidenya. Lebih mirip kamera. Su Lihua membantah. Jangan lebih tebal. Apakah ponsel tidak terlihat rumit? Feng Yu melambaikan tangannya. Oke, tidak perlu berdebat. Ada keuntungan membalik, menggeser atau lurus. Dan ada orang yang menyukainya. Meski begitu, mengapa tidak meluncurkannya? Setiap orang harus digunakan. Angkanya menunjukkan model yang berbeda. Tetapi awalan semuanya bisa sama. Menunjukkan bahwa itu adalah seri. Belajar 3 seri sekaligus. Bagaimana cara mempromosikannya? Sumber daya seri mana yang dimiringkan? Zhong Qingxian bertanya dengan cemberut. Mengapa kita harus bersandar? Mari promosikan dulu. Terlepas dari primer dan sekunder. Menurut umpan balik pasar, kami akan menyesuaikan dan mempromosikan fokus. Tujuan kami adalah menjadi produsen dan penjual ponsel nomor 1 di dunia. Bisakah Anda melihat kecepatan peluncuran produk baru Novo? Satu seri ada untungnya. Banyak aksesoris yang universal. Bahkan back cover, baterai, del sama persis. Sehingga tampilan tile goods bisa dikurangi. Novo Asia adalah strategi ini, yang telah mengurangi biayanya. Dan produk baru diluncurkan paling cepat. Sehingga menempati pasar Eropa dan memasuki Asia dan Amerika. Promosi Motorola untuk mesin baru ini jauh lebih lambat. Dan merupakan yang kedua di industri. Feng. Dengan cara ini, tekanan keuangan tahun ini akan menjadi besar.
Pergi ke pinjaman bank. Bank Rakyat China lumayan. Saya tidak percaya. Kami ingin meminjam dari Aihua Electronics. Bank mana yang tidak meminjamkan? Kata Feng Yu sambil tersenyum. Kini dananya bisa diinvestasikan untuk konsultasi angin dan hujan. Dengan Feng, saya lega. Saya berjanji ponsel badai tahun ini dan ponsel Aihua akan naik 1 tingkat. Dalam 2 tahun. Di luar Motorola. Ini akan melampaui Novo Asia dalam 5 tahun dan menjadi yang pertama di industri. Su Lihua sangat bersemangat saat ini. Hahaha. Su tua, saya melihat Anda sudah memiliki ide ini. Apakah desainnya sudah selesai? Biarkan saya melihatnya. Su Lihua tersenyum dan mengeluarkan desain yang sudah disiapkan. Ponsel kamera slider. Ponsel kamera lurus. Penutup gesernya lumayan. Ini adalah penutup geser atas, yang merupakan sedikit perubahan dari gaya sebelumnya. Namun, Feng Yu dari garis lurus ini tidak terlalu puas. Tidak ada fitur bilah lurus telanjang. Melihatnya, tidak dapat diingat. Feng Yu langsung memodifikasi pena pada mesin lurus ini, dan menggambar bingkai di luar, dan di samping, melukis kisi-kisi kecil yang ramping. Mesin lurus. Ikuti ini untuk dilakukan. Begitu besar. Bos, ini tidak akan terlalu berat. Su Lihua mengajukan pertanyaan yang sama dengan Jiang Wanmeng. Su tua, kamu tidak ingat, ketika kami meluncurkan telapak harta karun, kelompok sasarannya adalah wanita dan tangan kecil. Dan paragraf ini, tujuannya adalah orang yang lebih besar, terutama laki-laki. Su Lihua terlihat bingung dan memiliki andil yang lebih besar. Posisi pasar Feng benar-benar membuatnya tidak dapat diprediksi. Di awal telapak tangan, ketika kami mencari juru bicara, kami hanya bisa menemukan wanita. Dan ponsel ini, kami dapat menemukan atlet untuk didukung. Sebagian besar bintang olahraga memiliki telapak tangan yang lebih besar. Ponsel ini pas. Ini rumit dan tidak masalah. Itu hanya teknologi yang tepat untuk kamera digital. Dan Anda dapat meningkatkan layar dan meningkatkan level baterai. Apakah teknologi lampu latar keyboard sudah matang? Itu juga dapat diterapkan. Dulu Anda mengatakan terlalu mahal. Sekarang baterainya besar. Tidak takut listrik. Keyboard ponsel berwarna hitam dan dipernis. Dan tidak nyaman digunakan. Lampu latar tombol. Ini adalah teknologi termudah. Teknologi ini sudah diterapkan pada ponsel Aihua tahun lalu. Sayangnya, respon pasar datar. Terutama karena terlalu mahal. Teknologi baterai belum membuat terobosan yang lebih besar. Cara termudah dan paling hemat biaya untuk menambah daya adalah dengan menambah ukuran baterai. Dan mesin lurus ini, Anda bisa melakukannya sepenuhnya. Baterainya dilebarkan dan diperpanjang. Dayanya bisa lebih dari 2 kali lipat. Bahkan secara teoritis bisa mencapai 3000 mAh. Saat ini, baterai ponsel rata-rata adalah antara 800 dan 1200. Bahkan jika kapasitas baterai ponsel ini bisa mencapai 2000 mAh, itu sudah memimpin. Feng Zong, apa desain kotak kecil di sekitar lingkaran ini? Apakah kamu menggunakan warna berbeda untuk menarik perhatian? Su Lihua mengerutkan kening. Itu tidak memiliki karakteristik apapun. Dan bukankah itu terasa terlalu berlebihan? Tidak. Ini cahaya warna-warni. Lampu warna-warni. Bukankah itu sejenis lampu neon? Sepertinya lampu itu digunakan di papan reklame. Jiang Wanmeng juga bertatap muka. Hal ini, di telepon. Ya, ada beberapa tempat. Ini juga disebut tenda. Saya ingin tepi luar ponsel ini, untuk memasang lampu warna-warni semacam ini. Ketika ponsel memiliki pesan singkat, itu dapat berkedip. Ketika ada panggilan telepon, bisa flash. Pas main P3 bisa flash. Ya. Feng Yu mengatakan bahwa itu banyak digunakan dalam lampu pondok yang diproduksi di dalam negeri. Dan mesin batang lurus ini juga dirancang sesuai dengan mesin pondok yang muncul secara luas di kenangan masa lalu pada tahun 2005. Jangan meremehkan mesin rumah tangga. Saat itu, kecepatan pengembangannya sangat cepat. Dan juga diekspor ke Asia Tenggara dan diekspor ke Eropa dan Amerika. Poin paling kuat dari mesin pondok. Satu adalah daya baterai. Satu adalah speaker suara eksternal. Ada lebih banyak fitur. Desain mempesona. Pada saat munculnya pondok ini sempat sangat populer. Saat ini, pengenalan ponsel angin dan hujan pasti akan menarik banyak perhatian gelombang www.novelbudi.com gelombang siapapun selalu ingin tahu tentang hal-hal baru. Dan cahaya warna-warni ini paling baik untuk pamer. Saya percaya teknologi ini tidak terlalu sulit. Saya harap Anda akan menyelesaikannya secepat mungkin.
Permintaan cahaya juga tinggi saat kamera memotret. Ini akan sangat gelap dan tidak terlihat. Lampu kilat teknologi dapat diterapkan untuk itu. Di atas. Sekarang bisa. Tapi ponselnya akan sangat besar. Sangat tebal. Oh, tidak masalah. Su Lihua masih ingin mengatakan sesuatu. Lihat Feng Yu. Merancang. Mesin lurus ini. Yang cukup bagi mereka untuk meletakkan barang-barang ini. Karena Feng selalu mengatakan bahwa itu tidak praktis. Cobalah dan install semua fitur baru untuk membuat ponsel paling kuat. Ada satu hal yang harus diperhatikan. Seperti banyak orang, sering dalam dua perjalanan bisnis. Tetapi biaya layanan roaming seluler tidak rendah. Jadi mereka akan menyiapkan dua kartu telepon. Anda coba. Bagaimana membuat telepon? Anda dapat memasang dua kartu telepon. Dan dapat digunakan dalam keadaan siaga. Siaga ganda jaringan ganda adalah salah satu aplikasi pondok yang paling populer. Ponsel dengan dua kartu telepon tetap dapat digunakan dalam keadaan standby. Pernyataan ini membuat Su Lihua berdiri di tempat. Karena saya telah mengatakan begitu banyak hari ini, Feng Yu akan terus berbicara lebih banyak. Konfigurasi ponsel berubah setiap hari. Jadi sistem ponsel harus ditingkatkan. Sekarang ketika kita menjawab telepon, bagaimana situasi orang lain menelepon? Sibuk. Telepon tidak dapat terhubung. Kan? Mengapa saya tidak bisa menerima panggilan? Menunggu fungsinya. Tunggu sebentar. Biarkan saya mengangkat telepon teman. Kalau ada masalah mendesak. Jika tidak ada masalah mendesak, Anda bisa membiarkan yang kedua panggilan tunggu pertama kali dan terus berbicara. Dengan panggilan pertama, jika ada hal yang mendesak, maka biarkan panggilan pertama menunggu. Anda tidak perlu menutup telepon. Apa? Ponsel. Angkat dua ponsel sekaligus. Apakah ini mungkin? Tapi bisakah mereka melihat bagaimana sumpah Feng Yu? Apakah itu benar-benar bisa diwujudkan? Namun, ini bias terhadap ruang lingkup perangkat lunak sistem, dan dibiarkan menyelesaikan masalah Yinsan. Flash pada ponsel juga dapat ditingkatkan. Misalnya, jika Anda tidak mendapatkan flash sekarang, Anda cukup mendapatkan silau seperti senter mata serigala. Saat Anda mengambil foto, Anda dapat menyalakan senter. Foto yang jauh tidak dapat dilihat, tetapi jaraknya 1 atau 2 meter. Cahayanya cukup. Dan ketika saya pulang kerja di malam hari, saya benar-benar dapat menggunakannya sebagai senter ketika saya menemukan tempat tanpa lampu jalan. Ponsel plus senter. Ini sejalan dengan gaya inovasi Microfeng. Bisakah ini dilakukan? Senter bukanlah alat listrik, tetapi ponsel adalah produk elektronik berteknologi tinggi. Dalam produk berteknologi tinggi, dapatkah Anda mencangkok produk kelas bawah seperti itu? Jangan kira tidak bagus. Teknologi ini tidak terlalu sederhana. Dan konsumsi daya ini tidak terlalu rendah. Akan menambah beban baterai. Tapi kelebihannya adalah teknologi baterai kita memimpin dunia. Maka inilah sama seperti Map 3. Lampu warna-warni untuk saat ini. Kami hanya dapat menggunakannya. Yang lain tidak dapat menggunakannya. Yang paling banyak adalah lampu latar tombol. Total Feng. Dengan begitu, mesin lurus pasti akan menjadi arus utama. Dan mesin kulit kerang serta mesin penggeser akan segera dihilangkan. Jiang Wanmeng memuji. Belum tentu. Banyak orang yang masih menyukai desain slider. Dan ponsel geser samping. Tidak bisakah Anda menambahkan beberapa fitur baru? Misalnya mengubah ponsel geser menjadi ponsel game. Ponsel game. Ponsel kita yang sekarang. Tidak bisa main game. Tetris. Snake atau semacamnya. Su Lihua bertanya dengan aneh. Tidak. Saya berbicara tentang game kelas atas. Misalnya mobil balap. Seperti pertempuran tank dan bahkan game kuno di beberapa konsol rumah. Game-game itu. Masih banyak orang yang suka bermain. Ponsel geser. Push open. Layar ponsel miring 45 derajat. Bagian bawah memperlihatkan keyboard yang mirip dengan gamepad. Ponsel ini menjadi konsol game genggam. Apakah menurutmu itu tidak mudah dicapai? Apa alasannya? Layarnya terlalu kecil. Tombolnya memakan tempat. Tapi kalau ponsel itu layar sentuh. Teknologi layar sentuh. Bagaimana kamu belajar? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Su Lihua tidak terlalu malu untuk menundukkan kepalanya. Teknologi layar sentuh. Kami belum terlalu berhasil dalam penelitian dan pengembangan. Entah sensitivitasnya tidak cukup. Atau sensitivitasnya terlalu tinggi. Nah, jangan takut menghabiskan uang untuk eksperimen. Jika teknologi ini bisa kita kuasai terlebih dahulu, maka kita akan menjadi pemimpin pasar ponsel dunia lebih cepat.
Masa ketika pondok pendahulunya masih dalam masa pertumbuhan juga merupakan masa tercepat perkembangan layar sentuh. Namun saat itu ponsel layar sentuh masih menggunakan stylus. Tidak peduli apakah itu Lenovo, Motorola atau merek lain. Perlindungan layarnya saja tidak cukup. Dengan jari Anda, mudah untuk menggores layar. Namun harus saya akui bahwa ini merupakan langkah yang sangat penting dalam perkembangan ponsel. Meletakkan tren perkembangan ponsel di masa depan. Karena ponsel berangin dan hujan telah memimpin tren, maka mereka harus terus memimpin. Jangan beri kesempatan kepada produsen ponsel lain, sehingga mereka hanya bisa tumbuh di belakang pantat, dan hanya bisa meniru ide ponsel angin dan hujan. Walaupun ponsel flip, dengan teknologi layar sentuh ini, ada perubahan lain. Baru saja, bisa ada beberapa perubahan lain. Ponsel itu ditutupi dua layar kan? Lalu mengapa kedua layar itu ukurannya tidak sama? Benar, layar luar tidak berguna sekarang. Tetapi jika Anda memiliki teknologi layar sentuh, tombol telepon dapat hilang, dan layar luar dapat menjalankan banyak fungsi. Ponsel layar jenis ini, mesin 1 bintang 4 terakhir terjual paling baik. Tapi begitulah adanya. Fitur ini cukup baru, tetapi praktis, dan tidak memiliki fungsi sapi. Namun, setelah perkembangan ponsel layar sentuh di masa depan, Rusia telah menciptakan raja mesin layar sentuh dua sisi yang penuh dengan teknologi. Arah pengembangan ponsel sangat tinggi. Keuntungan apapun bisa dijual kepada yang terbaik. Misalnya, saya memberitahu Anda bahwa harga rendah. Jika Anda dapat menurunkan biaya ponsel hingga 200 rem, maka ponsel ini bisa menjadi ponsel terlaris di dunia. Meski keuntungannya tidak tinggi, tapi penjualan pasti bisa membuat sejarah. Mari kita lewati ponsel. Dan selalu menjadi merek ponsel yang dibicarakan orang. Misalnya, ponsel terus menggunakan waktu, membutuhkan baterai yang cukup, dan membutuhkan ponsel untuk menghemat daya. Saat ini, waktu siaga universal adalah 1 atau 2 hari, dan 3 hari itu lama. Kalau bisa memperkenalkan waktu siaga lebih lama dari 7 hari, 15 hari, atau bahkan 1 bulan, 2 bulan. Mereka yang berada di daerah dengan kekurangan listrik tidak nyaman. Handphone juga ada fungsinya. Ada yang fungsinya banyak. Ada yang fungsinya lebih sedikit. Ada yang bisa mengirim dan menerima email. Ada yang hanya bisa menerima dan mengirim SMS. Fungsi-fungsi ini, tapi harganya tidak tinggi. Apakah Anda mengatakan itu akan laris manis? Dan, seperti yang kamu katakan, ponsel harus bisa membaca novel. Kapan ini bisa dilakukan? Su Lihua kembali kepada Tuhan dan segera menjawab. Feng Zong, sudah bisa melakukannya. Ponsel bisa membaca teks dalam format teks. Feng Yu mengangguk puas. Bagus sekali. Kataku. Jangan takut menghabiskan uang. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi tidak akan pernah bisa diselamatkan. Hanya dengan tetap terdepan dalam teknologi, kita dapat terus memimpin. Lenovo Asia dan Motorola Lola sekarang mereka semua melihat kami sebagai duri di mata. Tetapi mereka hanya bisa melihatnya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kami dan naik ke atas. Tentu saja. Berkat bantuan Philips. Perwakilan Philips langsung tersenyum. Feng sangat sopan. Kami hanya membantu penyelesaiannya. Dan yang paling penting, orang yang mengemukakan ide ini. Su selalu memberitahu saya bahwa banyak ide kreatif ponsel yang diusulkan oleh Feng. Saya pikir dia adalah lelucon pada awalnya. Tapi saya tidak menyangka itu benar. Perwakilan teknis Philips juga sangat senang. Setelah membantu Aihua Electronics dan Win and Rain Electronics untuk meneliti teknologi ini, Philips juga dapat memperoleh lisensi paten ini dengan harga murah. Meski bisnis ponsel Philips bukan arah utama, namun dengan fungsi dan desainnya yang mumpuni, bisnis ponsel kini menghasilkan banyak uang. Yang paling penting adalah Philips tidak perlu berinvestasi terlalu banyak. Kerjasama dengan Win and Rain Electronics, Aihua Electronics, Dell, dapat dikatakan sebagai situasi win-win. Benar, Tuan Gage. Saya tidak tahu apa yang saya katakan tentang menghentikan penelitian teknologi plasma. Bagaimana perusahaan Anda mempertimbangkannya? Saat ini, sudah banyak pengguna di pasaran yang memilih TV layar datar yang lebih hemat ruang dan jernih. Selain itu, aplikasi seperti layar komputer bisa dikatakan sangat cepat. Namun, ada juga TV layar datar, yang saat ini lebih jernih, terutama dalam hal sudut pandang. Plasma lebih baik, dan dalam hal kontras dan skala abu-abu, juga memiliki keunggulan yang jelas, dan levelnya lebih tinggi. Lebih berlimpah.
Philips adalah salah satu bisnis utamanya dalam pembuatan perangkat TV. Dan Feng Yu serta Chang Hong juga telah memasuki bidang pembuatan perangkat TV setelah bursa. Meskipun Chang Hong lebih merupakan layar kristal cair untuk produksi komputer. Keuntungan ini lebih tinggi. Chang Hong juga merupakan produsen domestik pertama teknologi plasma ofensif. Dan Philips juga bekerja sama dengan teknologi plasma. Namun harus saya akui bahwa teknologi plasma masih lebih kuat dibandingkan dengan negara kepulauan. Misalnya, Hitachi, Yang Mulia, Xianfeng, Dell, kemudian grup bintang 4 Korea Selatan, LG, Dell, adalah teknologi plasma dan kristal cair secara paralel, yang mana bukan yang teratas di dunia, tetapi perbedaannya tidak terlalu banyak. Berikutnya adalah perusahaan Muni, Timur, dan perusahaan lain di pulau itu. Lebih jauh ke bawah, itu adalah Thomson, Philips, Chang Hong, TCL dan perusahaan lain. Sedangkan untuk negaranya, mereka menjual produk dari Asia dan Eropa. Saat ini sebenarnya teknologi plasma lebih baik dari teknologi liquid crystal. Setidaknya lebih cocok untuk TV. Dan dari segi pelindung mata memang lebih baik dari LCD TV. Tetapi TV plasma memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, TV plasma hanya bisa dibuat lebih besar. Tidak boleh kecil. Dan minimal lebih dari 40 inci. Ini dihilangkan. Kemungkinan plasma memasuki bidang monitor komputer, setidaknya komputer pribadi, jarang digunakan oleh layar sebesar itu. Sebelum Feng Yu dilahirkan kembali, itu jarang terjadi. Karena orang umumnya dekat dengan tampilan terlalu besar, terlihat sangat tidak nyaman. Kedua, plasma lebih memiliki keunggulan dalam mengolah gambar dinamis. Namun saat diam tidak sebaik liquid crystal. Apalagi resolusi statis yang mirip dengan LCD. Namun kedepannya akan tertinggal dari LCD. Lalu ada gambar statis yang muncul di posisi yang sama pada layar plasma untuk waktu yang lama. Dan fenomena burn-in dapat terjadi. Artinya, saat menonton DVD dengan TV plasma, tidak cocok untuk jeda dalam waktu lama. Karena plasma mengaktifkan gas khusus di unit pengembangan dengan voltase, mudah terbakar saat tereksitasi untuk waktu yang lama. Kristal cair, melalui arus untuk mengubah struktur kristal di dalam transistor. Ini relatif stabil. Oleh karena itu, ketika TV plasma dimatikan, sering terlihat tertutup dengan jelas, dan bagaimana ada bayangan di layar. Kristal cair stabil, dan plasma secara dinamis menyesuaikan watt sesuai dengan intensitas cahaya eksternal. Artinya, watt TV plasma adalah kisaran, bukan tetap. Poin terpenting adalah bahwa di bawah perusahaan, untuk memastikan keuntungan dan memastikan keunggulan teknologi, mereka memonopoli sumber daya panel plasma hulu, dan seluruh rantai industri menolak untuk membuka perusahaan lain. Mereka percaya bahwa ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Memang, TV plasma saat ini lebih mahal daripada TV LCD, dan keuntungannya tentu saja lebih tinggi. Philips dan Thomson juga merupakan raksasa di bidang TV Eropa. Sekarang mereka juga menghadapi pilihan. Apakah meninggalkan plasma, menghususkan diri pada LCD, atau memilih sama dengan perusahaan Korea Selatan, dengan dua kaki sejajar, atau meninggalkan LCD, menghususkan diri pada plasma. Teknologi plasma yang dikembangkan oleh Philips dan Wind and Rain telah memimpin dunia, dan beberapa basis produksi telah didirikan di China dan Eropa. Tentu saja, tidak mungkin melepaskan teknologi LCD. Bukan hanya TV, tetapi juga pasar besar untuk display komputer. Tapi Thomson percaya bahwa TV plasma memiliki keuntungan. TV layar datar, Anda harus memilih plasma. Ini setara dengan membagi TV layar datar menjadi dua kubu. Jika Korea Selatan seperti dua kapal, pasti tidak akan menghasilkan banyak uang. Mantan Thomson itu juga salah satu pendukung plasma. Akibatnya, keuntungan plasma semakin rendah, dan Thomson yang berbahaya juga kehilangan uang, dan akhirnya jatuh ke krisis keuangan dunia 2008. Untuk partner Philips ini, Feng Yu tetap tidak mau kalah. Tanpa mereka, keunggulan teknologi plasma tidak dapat dijamin. Tampilan warna, sudut pandang, waktu respons, resolusi, semuanya membutuhkan modal besar dan upaya teknis untuk mempelajarinya. Feng Yu membujuk Philips untuk melepaskan plasma dan berspesialisasi dalam LCD. Untuk saat ini, plasma tidak sebagus TV LCD. Namun, Feng Yu memberitahu Philips bahwa pengembangan komputer di masa depan akan semakin cepat, dan pasar di sini akan melebihi perangkat TV.
Perangkat TV memiliki TV layar neon tradisional dan TV layar datar. TV layar datar dibagi menjadi kristal cair dan plasma. Selama kita mempertahankan keunggulan dalam satu aspek, kita bisa menjadi tak terkalahkan. Selain itu, ketika kapasitas mereka berkembang, biayanya akan menjadi semakin rendah. Harga plasma tinggi karena kapasitas produksi yang rendah, sedangkan LCD akan memiliki keunggulan harga yang baik. Dengan kemajuan teknologi lain, kristal cair harus mampu menggantikan plasma. Jika Fei Lipu ingin memiliki kaki yang sejajar, maka Feng Yu hanya bisa memilih. Dalam teknologi TV LCD, buka Fei Lip secara perlahan. Bahkan jika dia berinvestasi lebih banyak, dia akan melakukannya sendiri. Pokoknya ada teknisi merah panjang, dan Techel bisa ditarik saat itu. Gage mendengar pertanyaan Feng Yu, dan dia berkata, Jenderal Feng, saya mewakili Philips, memberi Anda jawaban positif. Kami menghentikan penelitian teknis plasma, yang berspesialisasi dalam teknologi kristal cair. Jadi, bagaimana dengan kerjasamamu dengan Thomson? Thomson mempelajarinya sendiri. Kalau hasil penelitian, kita bisa membeli lisensi paten mereka. Thomson adalah salah satu perusahaan yang paling banyak dipatenkan di bidang elektronik konsumen, dan mereka dapat menghasilkan banyak uang setiap tahun dengan lisensi paten. Thomson masih di jalan lama, dan saya tidak tahu apakah dunia ini akan bangkrut. Namun, Philips setuju dengan saran Feng Yu untuk meninggalkan penelitian plasma, yang berspesialisasi dalam teknologi kristal cair, yang membuat Feng Yu menghela nafas lega. Akibatnya, jauh lebih mudah untuk tetap berada di depan teknologi LCD. Pesaing tidak lebih dari pulau dan perusahaan Korea Selatan seperti Muni, Dongji, dan Grup Bintang 4. Adapun perusahaan di bawah Dow berada di eselon 2. Feng Yu tidak mengetahui bahwa Thomson segera bekerja sama dengan Techel untuk membangun pabrik di China dan mendirikan perusahaan TKK yang berspesialisasi dalam teknologi TV plasma. Chang Hong juga berspesialisasi dalam teknologi TV LCD di bawah arahan Feng Yu. Sedangkan untuk TV plasma, biar bagus. Lagi pula, tidak banyak orang yang membeli di China. Dengan mereka dapat memblokir perusahaan pulau dan Korea Selatan sampai batas tertentu. Nyatanya, rata-rata orang tidak bisa melihatnya sama sekali. Seberapa jauh perbedaan antara kristal cair dan plasma? Feng Yu memberitahu mereka, jangan khawatir, teknologi plasma adalah milik Gao dan Wei. Tidak ada yang menjawab. Lebih banyak pabrikan akan berinvestasi dalam pelukan LCD. Ketika itu adalah akhir dari TV plasma. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.